Itu kenapa ada agama? Sebetulnya agama itu alat untuk meng-up kesadaran kita, untuk menaikkan level energi kita. Harusnya orang beragama bukan makin turun level energinya, harusnya level energinya makin naik. Sehingga ketika orang sudah betul-betul beragama, hidupnya menakjubkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan percaya sama orang yang mengatakan bahwa bagian kita mah nanti di sana. Jangan percaya sama orang mengatakan begitu. Itu sudah menyalahi doa yang disampaikan oleh Allah. Doa yang disampaikan oleh Allah kan dua. Fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harusnya orang beragama sejahtera lahir dan batin. Nah, kenapa saya beragama tidak menaikkan level kesadaran? Karena ternyata semesta mengenali kita bukan apa agama kita, tapi semesta mengenali kita energi, frekuensi, vibrasi yang kita pancarkan pada semesta. Dan itu memang bisa dibangun oleh agama kalau belajar agamanya benar. Tapi kalau belajar agamanya malah justru menurunkan kesadaran, malah beragama jadi ruwet, malah beragama jadi pikiran malah banyak negatifnya. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah mengajarkan agama berdasarkan reward and punishment. Saya tidak pernah mengajarkan agama yang banyak ancaman. Saya tidak pernah mengajarkan agama yang banyak, ya, kalau ini nanti gini, kalau ini nanti gini. Saya tidak pernah begitu. Karena sudah jelas di hadis yang saya bacakan di minggu yang kemarin, Rasulullah bersabda, beliau diutus ke dunia ini bukan untuk merusak. La ta'anan wala la'anan, dan bukan untuk melaknat. Tahu melaknat? Melaknat itu menyampaikan kata-kata buruk pada orang lain yang kita benci. Hati-hati, itu melaknat. Makanya doa Rasulullah indah sekali. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika orang lain memperlakukan buruk pada beliau, malah didoakan, ya Allah, tunjukkanlah dia, berikanlah hidayah pada dia. Dia melakukan itu semata-mata karena dia tidak tahu. Tidak ada laknat dari mulutnya. Jadi aneh saya melihat banyak orang yang mengaku umatnya Rasul, tapi yang keluar itu adalah hujatan, laknatan, bahkan mendoakan orang lain dengan doa yang buruk. Itu sudah laknat. Itu sudah pasti bukan umatnya Rasulullah. La ta'anan wala la'anan. Aku datang ke semesta ini untuk menjadi sumber rahmat, sumber cinta, sumber sukacita bagi semesta. Makanya bagaimana beliau tidak bisa mengubah manusia dalam 23 tahun. Bahkan orang yang membenci beliau pun berubah menjadi mencintai. Karena tidak ada cara untuk mengubah cinta kebencian kecuali dengan cinta. Beliau itu menyebarkan cinta ke seluruh semesta. Saya juga heran, kenapa sekarang ini kok agama banyak ancamannya? Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, kebaikan sedikit surga. Padahal jelas di Quran dikatakan, ibadah yang terima Allah itu adalah ibadah yang ikhlas. Dan ikhlas itu tidak ada kata-katanya. Dan orang yang mengatakan ikhlas, itu tanda tidak ikhlas. Merasa ikhlas, itu harus belajar keikhlasan. Ikhlas itu tidak ada kata-katanya. Makanya Quran surat Al-Ikhlas hebat, luar biasa. Disebut surat Al-Ikhlas, padahal di dalamnya nggak ada kata ikhlas. Kalau Al-Falaq ada kata falaknya. Disebut Quran surat Al-Falaq karena ada falaknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ada falaknya. Quran surat An-Nas disebut nas karena ada nasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi Quran surat Al-Ikhlas gak ada kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada kata ikhlas di dalamnya, tapi disebut surat Al-Ikhlas. Yang gitu aja kadang-kadang gak mikir. Kenapa ya disebut surat Al-Ikhlas padahal gak ada kata ikhlasnya di dalamnya? Itu kan sebetulnya pelajaran bahwa ikhlas itu tidak bisa dikatakan. Merasa ikhlas saja itu tidak ikhlas. Kalau kita ibadah kepada Allah, berharap ini berharap itu kan tanda tidak ikhlas. Harusnya ibadah ya karena cinta. Ibadah karena saya cinta kepada Allah.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Apapun yang kau perintahkan, apapun yang terjadi, aku yakin di balik semua yang terjadi ada pesan cinta yang hendak aku sampaikan kepadaku. Karena apa? Kadang-kadang kita ini menjadi sadar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Malah justru kita menjadi sangat tidak sadar saat kita diberikan yang kita inginkan terus-menerus. Betul apa tidak? Hadirin, banyak orang yang masuk kelas spiritual seperti ini justru karena apa? Karena sudah mengalami kebuntuan dalam kehidupan. Mendapatkan yang tidak diinginkan terus-menerus. Bukankah yang tidak diinginkan yang mengantarkan kita ke sini? Dan Allah selalu menunggu di tempat yang tidak kita ingin.